Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Nurmaya Feberbaini. Jadi di sini saya akan memaparkan laporan studi kasus saya yang telah saya lakukan waktu masih melakukan praktik di Panti Sosial Rehabilitasi Wanita Tunasosial. Jadi dalam laporan hasil studi kasus saya ini, saya akan membahas mengenai seorang konseli yang berinisial Bunga, yang dimana dia sekarang sedang berusia di 18 tahun. Dia baru saja lulus tahun ini, dan dia ini memiliki dua bersaudara, yaitu memiliki adik yang dimana adiknya ini yang berada di kelas 6 SD. Nah, orang tuanya ini untuk ayahnya bekerja sebagai petani dan ibunya ini ibu rumah tangga. Lalu untuk permasalahan dari konselinya tersendiri itu yaitu mempunyai masalah mengenai overthinking atau berpikiran yang berlebih. Jadi dia tuh selalu overthinking mengenai hari esok, bagaimana ke depannya. Terus dia juga memiliki kepribadian introvert yang dimana membuat dirinya itu memiliki permasalahan rasa kepercayaan dirinya yang rendah, dan juga ditambah dia itu mendapatkan kritikan negatif dari teman kamarnya sendiri, yaitu dimana dia ini memiliki rasa ingin belajar untuk bisa berpublic speaking yang bagus. Nah, tetapi justru dia mendapatkan kritikan negatif dari temannya, yang dimana temannya ini mengatakan, sudahlah, kau ini bukan ini bidangnya, kau tuh udah bisa di sini, bidang kau bukan di situ. Nah, dimana yang akhirnya membuat diri dia itu semakin ngerasa kayak, berarti aku nih nggak bisa nih kalau harus belajar ini. Padahal dia pengen belajar untuk mengembangkan public speaking biar kayak orang-orang. Untuk permasalahan ini nih, kalau dari hasil observasi dan wawancara yang sudah saya lakukan ini, yaitu ada internal self-doubt dan pola pikir yang negatif. Jadi dimana kalau si konseling ini biasanya tuh cenderung meremehkan kemampuan diri dan juga fokus pada kemungkinan kegagalan yang akan terjadi. Lalu ada pengaruh komentar negatif dari teman asramanya, di mana tadi sudah saya jelaskan, dimana ketika dia ingin belajar untuk public speaking yang lebih bagus, dia malah mendapatkan komentar atau kritikan negatif dari temannya. Lalu ada kecemasan masa depan dan ketidakpastian. Jadi dia ini sering overthinking kan tadi mengenai hari esok, yang dimana permasalahan ini yaitu kecemasan terhadap masa depan, sehingga si konselor ini lebih menghabiskan waktu untuk memikirkan hal-hal yang dimana belum tentu terjadi. Seperti itu. Lalu minimnya dukungan emosional yang konsisten, ditambah si konselor ini tidak mendapatkan dukungan yang konsisten, justru malah mendapatkan kritikan negatif dari temannya tadi, yang dimana membuat diri dia itu mengalami down atas kritikan atau komentar negatif dari temannya. Ditambah dia tidak adanya dukungan emosional yang konsisten. Lalu kurangnya pengalaman keberhasilan yang dihargai. Jadi selama konseli memiliki keberhasilan itu tuh dia tidak mendapatkan penghargaan atas keberhasilan yang dia dapatkan dari pengalamannya. Ketika si konseling ini mendapatkan layanan konseling, pendekatan yang cocok untuk konseling yang dilakukan dan juga diberikan kepada si konseling ini yaitu pendekatan client center dan juga REBT. Mengapa saya menggunakan pendekatan client center dan juga REBT? Karena di mana client center ini prinsip utamanya yaitu rasa empati, penerimaan tanpa syarat, dan juga keaslian. Jadi kita tuh bisa memberikan rasa empati kepada si konseling tersebut, biar dia itu mendapatkan penerimaan yang dimana penerimaan ini tuh penerimaan tanpa syarat. Dia merasa bebas untuk bercerita, dia merasa diterima, dia merasa dihargai, seakan-akan si teman cerita atau si konselornya ini bisa merasakan atau memvalidasi perasaan yang sedang dirasakan oleh si konseli. Lalu REBT ini sendiri kan mengubah pemikiran irasional si konseli menjadi rasional. Nah, kebetulan kan permasalahan si konseli ini tadi overthinking yang terlalu berlebih, terus rasa kepercayaan dirinya yang rendah, serta mendapatkan komentar negatif dari temannya, yang dimana pendekatan REBT ini juga cocok digunakan untuk permasalahan si konseli. Karena yaitu untuk membantu pemikiran irasional konseli agar berubah menjadi pemikiran yang lebih rasional, yang dimana kalau misalnya komentar negatif dari teman ini
tidaklah dijadikan patokan untuk dia terus berkembang atau untuk dia maju dan mengubah pemikiran yang dimana dia selalu berpikiran mengenai hari esok, dia cemas tentang masa depan, itu tuh untuk menghapus hal-hal itu, karena hari esok atau masa yang akan datang ini belum tentu akan terjadi seperti yang ada di pikiran dia. Lalu untuk proses konselingnya sendiri, yang pertama itu yaitu membangun hubungan dan eksplorasi masalah awal. Jadi seperti biasa kita membangun hubungan kepada konseli biar konselingnya bisa lebih bebas untuk bercerita dan kita mengeksplorasi masalah-masalah awal dari konseli. Nah, yang kedua ini lebih menggali pola pikir dan juga emosi yang dominan. Seperti yang tadi menggunakan RBT ini kan ada namanya model ABC yang diperkenalkan dengan bahasa sederhana. Nah, lalu yang kedua ini menantang keyakinan irasional dari si konseli. Kayak tadi nih, si konseli ini mengatakan dia mengatakan dia tuh overthinking yang berlebihan. Kayak dia merasa misalnya hari esok nih dia tuh nggak mampu. Berarti kita harus menentang nih keyakinan irasional dia biar dia bisa kembali lagi masuk pemikiran rasional di otaknya. Lalu yang keempat ini membangun keyakinan rasional dan latihan perilaku. Jadi setelah kita menentang keyakinan irasional, kita harus bisa membangun keyakinan rasionalnya dan kita latihan perilaku. Lalu ada evaluasi keberhasilan dan memperkuat progres, yaitu kita evaluasi lagi seberapa jauh keberhasilan yang telah dilakukan si konseling ini, apakah sudah ada perkembangan gitu. Lalu ada yang keenam ini ada generalisasi strategi dan akhirnya penutupan konseling. Lalu untuk refleksi dari kasus ini sendiri, yaitu dimana saya menyadari bahwa persoalan yang dialami dari si konseling ini tidak hanya berkaitan dengan kurangnya rasa percaya diri, tetapi juga dengan bagaimana dirinya memaknai dari pengalaman sosial yang pernah ia lewati. Jadi lingkungan yang tidak selalu mendukung bisa membuat si konseling itu mudah menyerap dari komentar negatif atau kritikan negatif sebagai kebenaran mengenai dirinya. Di sini mengenai lampiran-lampiran bukti dari instrumen wawancara kepada informan kunci atau si konseli, dan ini instrumen wawancara tambahan kepada informan tambahan yaitu kepada teman kamar dari konseli, sebut saja namanya Sylvia. Jadi si Sylvia ini yaitu kayak ketua kalau di sekolah ini ketua OSIS kayak gitu di panti tersebut. Dan yang ketiga ini ada instrumen wawancara tambahan kepada pegawai panti atau kakak pantinya, berinisial I atau sebut saja Indah. Bukti dari instrumen observasi yang sudah dilakukan. Ini untuk bukti lampiran foto wawancara kepada konseli dan juga teman konseli. Untuk petugas panti tidak ada lampiran foto dikarenakan waktu itu dilakukan ketika sedang dalam keadaan ramai. Jadi sehingga saya lupa untuk melakukan dokumentasi berupa bentuk foto. Dan ini lampiran link drive sendiri itu ada lampiran verbatim serta lampiran rekaman suara kepada konseli, teman konseli dan juga kakak atau petugas pantinya. Dan mungkin itu saja pemaparan dari hasil laporan studi kasus yang telah saya lakukan. Mungkin itu saja kepada teman-teman sekalian. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Sabila. Mungkin ingin bertanya, selama melakukan wawancara ada nggak tantangan atau hambatan dialami? Oke, untuk tantangan dan hambatan selama wawancara tuh yang dialami ya, kalau dari wawancara sih tantangannya itu di ini ketika wawancara kepada petugas pantinya. Ternyata petugas pantinya ini tidak mengetahui banyak mengenai permasalahan dari si konseli tersebut gitu. Yang kata petugas panti itu dia hanya tahu kalau ketika memang saat ada jam bimbingan sosial atau ketika di kelas tata rias salon itu tuh si konseli ini lebih menarik diri atau dia ini lebih sering duduknya di belakang kalau misalnya ada kegiatan bimbingan sosial, terus jarang memberikan pendapat atau jarang bertanya dan juga jarang menjawab. Dia tuh lebih pasif ketika ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Itu saja sih, lebih ke ternyata informasi yang didapat melalui wawancara kepada petugas panti ini lebih dikit gitu.
Apakah sudah dapat dipahami? Sudah jelas, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Boleh? Dari mana kamu bisa dapat permasalahan konseli ini? Oke, untuk mendapatkan permasalahan dari konseli ini, kan waktu praktik dari MKBK luar sekolah ini nih, dalam kelompok ini sudah dibagi setiap satu mahasiswa itu memegang 3 anak. Nah, saya itu melakukan wawancara kepada 3 anak yang sudah dibagi tadi. Karena mengapa saya lebih milih 3 anak yang sudah dibagi dan itu tanggung jawab saya, karena dari pihak panti sendiri tidak ada catatan kayak seperti di sekolah kayak DCM gitu. Nah, kalau di panti itu tidak ada, jadi makanya saya pilih wawancara salah satu dari anak yang saya tanggung jawabkan ini. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari laporan studi kasus saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.